teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama setelah beberapa tahun terakhir ini, yaitu tentang virus dan perannya. Yuk, kita simak sama-sama. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin mengajak kalian semua untuk berpikir sejenak dengan pertanyaan ini. Apakah yang dimaksud dengan virus? Dan bagaimana sih cara virus bereproduksi? Pertanyaan ini akan menjadi pemandu kita dalam diskusi hari ini saat kita mengupas tuntas tentang dunia virus dan peranannya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat dulu apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran utama. Yang pertama, kita akan memahami pengertian dasar dari virus. Yang kedua, kita akan menjelaskan bagaimana cara virus bereproduksi. Dan yang terakhir, kita akan membahas peranan virus dalam kehidupan, baik yang positif maupun yang negatif. Baik, kita mulai dari tujuan yang pertama ya, yaitu apakah itu virus? Istilah virus ini pasti sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman. Virus merupakan mikroorganisme yang ukurannya sangat kecil, bahkan jauh lebih kecil dari bakteri. Yang paling unik, virus tidak memiliki sel seperti makhluk hidup lainnya. Karena itu, ia tidak bisa hidup atau memperbanyak diri sendiri. Ia mutlak membutuhkan inang atau sel hidup lain untuk bertahan. Strukturnya pun sangat sederhana. Pada dasarnya hanya terdiri dari materi genetik, bisa berupa DNA atau RNA, yang terbungkus dalam lapisan protein. Selanjutnya, mari kita lihat lebih dalam apa saja karakteristik utama virus. Seperti yang tadi sudah disebutkan, virus tidak dapat berkembang biak secara mandiri. Ini adalah sifat utamanya. Mereka harus menginfeksi sel makhluk hidup lain, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan untuk bereproduksi. Mereka membajak sel inang untuk membuat salinan diri mereka. Karena sifat inilah, karakteristik utamanya yang kita kenal adalah menyebabkan berbagai penyakit pada inang yang diinfeksinya. Lalu, bagaimana sebenarnya proses infeksi itu terjadi? Secara sederhana, ada 3 langkah utama. Step yang pertama, itu virus akan menempel pada permukaan sel inang. Proses ini sangat spesifik, seperti kunci dan gembok, di mana protein virus harus cocok dengan reseptor di sel inang. Step kedua, setelah berhasil menempel, virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Step ketiga, materi genetik ini kemudian mengambil alih kendali sel dan memaksa sel tersebut untuk memproduksi komponen-komponen virus dalam bentuk jumlah yang banyak. Proses reproduksi virus di dalam sel inang ini dapat terjadi melalui 2 jalur utama yang disebut siklus replikasi. Yang pertama adalah siklus litik. Di siklus ini, virus bekerja cepat. Setelah memperbanyak diri, virus-virus baru akan menghancurkan sel inang untuk keluar dan siap menginfeksi sel lain. Yang kedua adalah siklus lisogenik. Pada siklus ini, virus lebih tenang. Materi genetiknya akan bergabung dengan DNA sel inang dan ikut bereplikasi saat sel membelah. Virus bisa bersembunyi dalam waktu lama sebelum akhirnya aktif dan masuk ke siklus litik. Kita tentu lebih mengenal virus dari dampak buruknya. Di slide ini, kita akan membahas beberapa peranan negatif virus. Yang paling jelas adalah sebagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya, flu, cacar, hingga COVID-19. Wabah virus dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luar biasa, seperti yang kita rasakan saat pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis ekonomi dan gangguan pada sistem pendidikan. Virus juga berbahaya karena kemampuannya untuk bermutasi atau berubah. Mutasi ini bisa menciptakan varian baru yang mungkin lebih menular atau mungkin lebih sulit dikendalikan. Namun, apakah virus selalu merugikan? Ternyata tidak. Virus juga memiliki peranan positif yang penting. Dalam bidang penelitian dan bioteknologi, virus digunakan sebagai kendaraan untuk mengirimkan materi genetik ke dalam sel yang sangat berguna untuk terapi gen.
juga menjadi dasar dari pengembangan vaksin. Dengan menggunakan virus yang dilemahkan atau dimatikan, sistem kekebalan tubuh kita bisa dilatih untuk melawan infeksi di masa depan. Di alam, virus berperan dalam mengendalikan populasi organisme lain, misalnya menginfeksi hama tanaman yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Terakhir, setelah memahami semua itu, bagaimana sih cara kita mencegah penyebarannya? Di sini ada 3 pilar utama. Yang pertama itu ada kebersihan pribadi. Ini adalah fondasi utama. Rutin mencuci tangan dan menggunakan masker saat diperlukan terbukti efektif memutus rantai penularan. Yang kedua yaitu ada vaksin. Vaksin adalah cara paling efektif untuk membangun kekebalan spesifik terhadap virus tertentu, sehingga mengurangi resiko penyakit parah dan penyebaran di komunitas. Dan yang terakhir yaitu ada menjaga jarak. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak fisik, terutama saat terjadi wabah, sangat penting untuk membatasi kesempatan virus berpindah dari satu orang ke orang lain. Baik, sebagai kesimpulan dari presentasi ini, ada 2 hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, virus adalah mikroorganisme yang memiliki 2 sisi peran, yaitu negatif sebagai penyebab penyakit, namun juga positif dalam bidang medis, misalnya untuk terapi gen dan pengembangan vaksin. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang virus menjadi sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Dengan pemahaman ini, kita bisa secara efektif mencegah penyakit, pengembangan virus, dan menciptakan pengobatan yang tepat. Singkatnya, dengan mengenal virus, kita bisa melawan dampaknya yang merugikan sekaligus memanfaatkan potensinya yang menguntungkan. Itulah video pembelajaran tentang virus dan peranannya dalam kehidupan. Gimana sekarang? Sudah paham kan? Jadi, jangan remehkan virus ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.